Invinical bukanlah obat dan tidak pernah mengklaim dapat menyembuhkan penyakit apapun. Namun berikut ini, mari kita saksikan beberapa testimonial dari mereka yang sebelumnya mengalami berbagai masalah kesehatan, kemudian mengkonsumsi Invinical, merasakan manfaatnya, dan mau untuk berbagi kepada orang lain. Tahun 2003 saya kenal produk MLM, salah satu yang terbesar lah sampai saat ini. Saya ditawarin sama teman saya karena dia pakai produk itu, dia masuk join. Selang berapa tahun, sekitar tahun 2006, dia divonis dia kena kanker darah, tapi dia sembuh gitu loh. Tapi saya bingung gitu, sembuhnya bukan produk yang dia pakai, sembuhnya dia berobat kemana-mana gitu, ke dokter, ke rumah sakit, dihabisin tuh dana gitu, sampai ya mungkin ada 1 M gitu loh untuk obat penyakit itu. Tapi dia sama sekali nggak pakai produknya. Makanya ketika saya dikenalkan produk ini sama Pak Wahyudi dengan Ibu Erna ke rumah, saya berpikiran negatif. Dia tawarin produk, cuman berpikirnya tawarin aja ke orang gitu, yang penting lu dapat untung sebanyak-banyaknya gitu loh, dan gak ada manfaatnya untuk saya gitu. Saya punya penyakit, kenalkan produk ini, saya coba, pahit rasanya, pahit bukan main. Tapi Ibu Erna sabar, udah nggak apa-apa, coba gitu. Pakai dulu untuk diri sendiri, gak usah kamu tawarkan dulu ke orang lain, kamu rasain dulu aja perubahannya. Saya itu punya penyakit alergi dari kecil. Ketika saya SMP, saya coba produk dari apotek, saya beli, sembuh nih. 3 hari, keluar lagi, saya minum lagi. Jadi edik. Jadi setiap saya kemanapun, saya itu nggak pernah ketinggalan satu renteng saya beli. Kalau boleh tahu itu alerginya alergi apa? Oh, alerginya jadi bentol aja semua, merah besar-besar. Setiap 3 hari saya minum, bertahun-tahun. Sampai saya ngobrol sama teman, saya ini alergi nih, tapi tiap hari 3 hari sekali saya minum, bahaya tuh, bisa kena ginjal. Kemudian saya dikenalkan produk ini, saya minum. Hari ketiga saya minum sehari 2 kali waktu itu. Saya ditinggalkan 1 box ya tante ya, 1 box saya ditinggalin. Saya juga udah negatif tuh di rumah tuh, waduh ini apalagi nih, jurus apalagi nih yang dipakai nih. Jurus pahit itu. Saya nggak percaya nih, cobalah saya minum, percuma gitu, udah tinggalin nggak diminum. Saya coba minum sehari 2 selesai, pahit tapi saya tahan. Udahlah biarin lah. 3 hari keluar tuh saya, wah bohong nih produk nih, keluar lagi nih, saya bilang 3 hari nih nggak sembuh. Tapi saya tahan lah, coba saya tahan sekuat saya gitu. Akhirnya keluar, cuman hanya 2 jam gitu keluar, 2 jam keluar saya gatel. Saya pulang ke rumah, kan waktu lagi di kantor nemenin ibu gitu, pulang saya ke rumah karena nggak kuat nih. Pulang 2 jam hilang, saya aneh gitu, kok hilang sendiri nih, nggak diobatin nih, biasanya gue diminum gitu. Sampai sekarang gitu saya konsumsi, sudah hampir 2 box saya konsumsi gitu, sehari 2 kali saya, sama sekali nggak keluar gitu. Nah, bukan cuma itu aja, saya juga punya satu lagi. Nah ini yang ditunggu ini. Saya punya trigliserida. Trigliserida saya totalnya saya periksa gitu di rumah sakit internasional, Bu, saya periksa. Trigliserida saya cuma 1750. Ya, sampai dokter di sana itu sampai manggil saya buat konsultasi berdua. Mas ada nggak trigliserida mas? Nggak tahu trigliserida itu apaan dok, saya bilang, saya nggak ngerti. Oh berapa ya dok ya? 1700. Oh 1700. Emang berapa dok normalnya? 150 dia bilang. Berarti tinggi ya dok? Ya bukan tinggi lagi. Untung kamu nggak stroke katanya. Jadi gimana dok? Ya harus diobati. Ya, cuman saya konsumsi, saya ngerasain badan saya sekarang enak. Walaupun saya tidur cuma 3 jam atau 4 jam sehari, biasa saya ketika bangun saya suka pusing gitu kalau kurang tidur, kadang sampai ke leher pusing, berat, perasaan capek. Tapi sekarang enggak.
begitu gitu. Itu yang trigliseridanya sudah sempat tes lagi untuk berikutnya. Sekitar 2 minggu yang lalu saya tes. Cuman bukan tes di lab, saya pakai alat yang detektor yang kecil itu di dokter. Itu kemarin diperiksa sekitar 160 masih. Yang saya mau buktikan keberhasilan penyakit yang saya rasakan setelah saya minum ini, yaitu akhir bulan Maret saya pulang dari umroh. Saya tidak tahu karena saya tidak punya merasa penyakit pembengkakan di leher saya. Setelah awal April, tiba-tiba saya lihat leher saya bengkak seperti gondok. Saya bawa ke dokter, katanya itu pembengkakan karena radang di leher, dan sementara diberi perawatan jalan. Tidak boleh dipegang, tidak boleh diapa-apain. Kalau dipegang dia membesar. Satu-satunya jalan dioperasi. Saya dengar operasi di leher, karena itu sudah ada pembuktian teman saya setelah operasi, bukan langsung bisa sehat, tapi bertahun-tahun dia merasakan dengan menutup leher supaya tidak kena debu, tidak kena apa-apa. Saya ada masukan dari teman, minum obat Cina dan vitaminnya. Saya jalankan habis 2 botol. Vitaminnya juga begitu. Setelah itu saya rasakan itu tidak ada perubahan, karena saya dengar dari teman saya bahwa salah satu ibu Haja Mariam itu juga bos saya. Teman saya berkata bahwa ada ibu yang membuktikan penyakit ibu sekarang sudah sembuh karena minum Invinikal katanya. Saya telepon beliaunya lagi di luar kota. Saya SMS, beliau jawab. Setelah itu, setelah saya bertamu ke rumah beliau, kesempatan itu diberikan ibu dan bapak untuk demo Invinikal yang saya saksikan sendiri. Tapi saya memang sudah punya niat untuk mengkonsumsinya. Saya pulang, langsung saya lakukan itu. Saya minum sampai di bulan September. Rutin saya minum. Hasilnya sekarang sedikit pun tidak ada. Sedikit pun tidak ada sisanya. Sayangnya waktu ada saya tidak memotonya karena saya tidak tahu kalau ini bisa jadi testimoni. Dan satu lagi, saya punya keluhan di kolesterol dan TG. Sebelumnya saya punya kolesterol 240 dan TG saya kelebihan 30 kalau tidak salah. Saya konsumsi itu terus, memang saya rasakan saya kram dan ini pegel-pegel semuanya. Kemarin sebelum berangkat hari Kamis saya mau membuktikan, saya tes darah keseluruhan. Kolesterol saya di bawah normal, TG saya di bawah normal, dan saya bersyukur atas Infinity semua yang saya minum, saya jadi sehat. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, nggak apa-apa. Dari mana? Dari Balikpapan. Itu Balikpapan. Saya itu mengalami preeklamsia. Jadi 2011 sebenarnya kondisi tubuh sehat, tidak ada penyakit apa-apa,
Juli saya dinyatakan dokter hamil dengan kondisi kandungannya udah mulai robek. Jadi dokter sudah bilang ini anak mau diselamatkan atau kita gugurkan, tapi detak jantung masih ada. Saya bilang selamatkan karena saya memang sama suami lagi kepengen anak. Oke, dikasih penguat bayi, bisa berjalan dan kondisi saya sehat, tekanan segala macam sehat. Memasuki bulan Oktober mau ke November, saya periksa tensi sudah mulai naik 130. Cuma karena saya tidak ada riwayat itu dan orang tua pun tidak ada riwayat, dokter bilang mungkin cuma ibu kecapean karena saya masih kerja ya, saya bolak-balik bawa mobil sendiri, jadi mungkin kondisi tubuh agak turun. Ternyata November saya periksa naik 140, tapi saya belum ngeh kalau itu preeklemensia, belum ngerti. Saya anggap itu bukan penyakit gitu kan. Ternyata pas tanggal 24 Desember, karena rencana kita mau Natalan di Medan. Jadi 24 Desember kita check up lagi untuk minta surat keterangan dokter naik pesawat. Ternyata pada saat check up dokter lama banget, muter. Dia bilang, maaf Bu, bayi Anda udah nggak ada. Terus ternyata di situ tekanan darah saya naik. Hari itu juga harus dikeluarkan, tapi saya memilih untuk normal, jadi diinduksi 3 kali. Dan ternyata setelah saya melahirkan, tekanan darah saya tambah naik. Jadi 190, tinggi sekali. Akhirnya dokter datang, segala macam dibersihkan, dan sampai pada saat saya masih siuman saya sempat dengar, syukur ibu ini langsung dibersihkan, kalau enggak sudah tekanannya tinggi, bisa berdarah segala macam bisa. Dan saat itu juga saya sudah ngerasa udah agak di awan-awan, sampai suami saya juga di sebelah, saya udah dioksigen segala macam. Cuma ya suami terus menguatkan, akhirnya bisa saya lewati semua itu. Tapi ternyata tekanannya nggak turun-turun. Setelah seminggu, dokter bilang ini biasa preeklemensia, itu paling seminggu karena kaget ya, karena hormon. Seminggu dikasih obat turun tekanan, dia naik turun, kadang 130, kadang tiba-tiba naik lagi 170, 160, jadi tetap di situ 170, 160. Padahal usia saya masih muda, saya masih 31 tahun. Jadi ditambah parah lagi, saya kena lambung akut. Jadi pada saat itu saya makan pagi tuh segini, numpuk nasinya tinggi segunung, sampai si mbah yang ini membantu di rumah bingung. Setiap minimal tuh 3 atau 4 kali saya makan nasinya segunung, dan itu tidak merasa kenyang. Makan paling sejam, habis itu lapar. Belum lagi cemilan, si mbah akhirnya bikin bubur sumsum lah atau apa, karena saya selalu lapar, nggak ada kenyangnya, dan selalu muntah gitu kan. Terus setiap jam 6 mau masuk maghrib tuh kaki dingin, tangan dingin, jantung dugup. Nggak tahu tuh, mungkin akumulasi semua penyakit yang ada dalam tubuh kalian. Akhirnya kan saya sama suami berusaha mencari alternatif lain, tapi saya masih konsumsi obat dokter. Akhirnya saya memutuskan sama suami untuk mencari alternatif. Kami pulang ke Jogja, karena suami orang Jogja sih. Jadi sampai pijitan, sampai obat-obat Jawa, jamu yang pahit segala macam saya minum. Pokoknya apapun yang bisa membuat saya sehat kembali saya minum. Dan di Jogja itu pun juga pertama kali saya sama kayak Ibu Oma tadi, gara-gara lambung akut, saya muntah darah, saking kayak perih ya, sakit banget. Itu muntahnya udah mulai agak darah. Ditambah lagi kondisi psikis, tetangga baru melahirkan, darah tinggi, meninggal. Jadi bener-bener aku kesini mau cari obat, tapi malah dapat tekanan segala macam. Dan udah pulang dari Jogja masih lemas segala macam. Saya coba lagi cari, saya hobi searching, saya cari apa nih obat darah tinggi untuk obat darah tinggi. Boleh nyebutin? Ya, silakan Kak. Boleh. Saya sampai pesan, saya cari, saya pesan sampai berbotol-botol saya minum. Ternyata
nggak ngaruh juga di lambung juga masih, lambung saya juga masih mah lah, masih akut, nggak bisa terlambat makan udah langsung muntah, langsung gembung, langsung tiap hari tuh tiada hari tanpa dikerok sama si Mbak. Saya selesai gambar berbulan-bulan karena nggak ada hasil, saya ulang, coba lagi yang lain, saya coba noni yang 1 botol. Itu malah lambung saya malah kena, malah tambah perih. Apa hasil minum tuh perih, panas gitu. Jadi belum habis lah, cuma sepertiga atau nggak nyampe. Akhirnya saya taruh aja, sampai sekarang masih ada di kulkas saya. Saya taruh, saya nggak minum. Habis itu pernah juga minum ya yang manggis, saya coba, tetap itu perih di perut. Akhirnya segala cara sudah tapi nggak ada sih. Akhirnya saya ketemu di Persekutuan Doa, ketemu Pak Immanuel. Terus Pak Immanuel bilang, coba ini, namanya saya mau sembuh apa aja deh saya coba. Karena dari jamu yang sama kayak Om Matuti tadi bilang, dari yang sepahit-pahitnya Brotowali, apa segala itu udah diminum semua demi kesehatan. Akhirnya saya minum lah Invinikal kan. Pertama emang itu bau ikan busuk, sepet, pahit, apalagi asin, semua udah. Jadi setiap saya minum 1 teguk Invini itu harus teh segini, harus 1 teguk teh segini, muntah, 1 teguk teh segini, muntah banyak muntahnya daripada yang masuk ke dalam. Tapi saya terus aja minum. Akhirnya seminggu udah mulai berkurang pahitnya, udah mulai berkurang sepetnya. Dan puji Tuhan sekarang saya bisa ikut ini. Jujur yang waktu kita ke Singapura dulu itu, yang kemarin itu sebenarnya event kan buat yang ikut Invini, tapi tadinya saya mau ngasih ke suami karena saya belum pede dengan kondisi tubuh saya. Kuat nggak sih saya jalan-jalan, makanya saya kasih suami aja yang pergi. Ternyata suami, ayo Bun, kamu pasti bisa, kamu kuat gitu kan. Akhirnya kita bisa jalan-jalan. Jalan terus ya Mbak ya. Jalan dan luar biasa, nggak pusing karena waktu hipereklemsia itu ini saya kesemutan bisa di kaki, bisa dulu zaman kecil kali ya. Kalau preeklemsia itu tekanan darah tinggi itu beda, dia kesemutannya di kepala. Dan saya coba searching di internet itu ciri-ciri orang mau stroke, kan lucu ya, umur 30 mau stroke kan ya nggak keren lah ya. Wah, pas stroke gitu kan. Tapi puji Tuhan sekarang migrain tuh sering dulu waktu preeklemsia, nggak tahu pusing, migrain, vertigo sama kesemutan itu lengkap satu paket saya rasakan waktu saya sakit. Dan setelah itu saya minum sekarang udah puji Tuhan udah nggak vertigo, udah nggak